Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat Delima yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rasa syukur kita atas hari baru yang Tuhan anugerahkan di pagi ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, sapaan pagi kita yang tertulis pada Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Delima, ada suatu teori ekonomi yang berbicara tentang kelangkaan. Disebutkan bahwa semakin terbatas jumlah suatu barang atau jasa, maka akan semakin tinggilah harganya. Mengapa? Karena barang itu akan semakin sulit untuk didapatkan dan semakin besar pula pengorbanan yang harus dikeluarkan jika seseorang ingin memperolehnya. Sehingga tidak jarang pada masa ini, bila kita mengamati kalau seseorang memiliki suatu kepunyaan yang jumlahnya terbatas atau sering disebut misalnya limited, biasanya itu akan menggembirakan hati sebab tidak semua orang mampu memilikinya. Dan dia pun akan menjaga serta merawat betul barang itu karena dia terbatas. Ini suatu kebanggaan atau sukacita bila kita memiliki kepunyaan atau barang yang jumlahnya terbatas. Lalu bagaimanakah lagi sukacita dan kebanggaan kita bila menyadari bahwa kita memiliki Allah yang adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dunia ini yang tidak ada duanya. Tentu ini menenangkan jiwa kita sebab Allah yang kita sembah dan tempat kita menggantungkan diri adalah Allah sejati dan Dia adalah satu-satunya Allah yang benar, tidak ada yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat Delima, firman ini merupakan pernyataan Allah sendiri kepada umatnya Israel tentang siapakah dirinya. Dia katakan, akulah. Sampai 2 kali dalam ayat ini dia mempertegas kata aku, yang berarti bahwa Allah sedang sungguh-sungguh meyakinkan umatnya untuk percaya bahwa memang hanya akulah Tuhan dan juru selamat itu. Pada waktu itu umat Israel dalam kondisi sedang berada di pembuangan di Babel. Di sana mereka mengalami berbagai penderitaan dan kesusahan. Hal ini sempat membuat mereka mulai mempertanyakan, benarkah Allah kita berkuasa dan mampu menyelamatkan kita dari derita yang kita alami? Sebenarnya umat Israel bukan tidak tahu bahwa Allah itu berkuasa. Sebab dulu kala mereka pun telah mengalami bagaimana Allah pernah bertindak menyelamatkan mereka dengan cara yang dahsyat ketika menyelamatkan mereka dari Mesir. Dan memori itu masih melekat dalam ingatan mereka. Namun demikianlah rupanya yang sering kali terjadi pada kita manusia. Meski pengalaman di hari lampau telah ada dan sebenarnya cukup bagi kita untuk percaya pada pertolongan Tuhan pada saat ini karena kita sudah pernah mengalami kebaikannya berulang-ulang kali. Tetapi tidak jarang ketika suatu masalah timbul dan kita menghadapinya di depan mata kita, ini malah membuat pengenalan kita pada Allah di hari lampau itu menjadi kabur. Dan kita menjadi lemah karena masalah itu seakan menguasai kehidupan kita. Dan inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Tetapi karena Allah begitu mengasihi mereka, Dia mau agar umatnya
tidak punya keraguan-raguan dalam hati dan pikiran tentang Dia. Karena itulah dengan lembut nas ini menyapa umat Israel dan juga kita pada saat ini. Akulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dalam perkataan ini Allah sedang menjamin, anakku, siapapun engkau, tapi ketahuilah bahwa Aku adalah Allah yang sanggup untuk menyelamatkan dan menopang hidupmu. Tidak ada yang lain kecuali Aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, betapa kita sungguh-sungguh beruntung memiliki Allah seperti Allah kita. Allah katakan Dia adalah satu-satunya Tuhan. Itu berarti bahwa Dia adalah Allah satu-satunya tempat kita berharap segala sesuatu yang baik, dan satu-satunya tempat untuk kita menggantungkan diri. Dan ketika Allah juga katakan Dialah satu-satunya juru selamat, itu berarti bahwa hanya Dialah satu-satunya tempat kita datang ketika kita mengalami kesukaran dan penderitaan, dan Dia mampu menolong kita. Bahkan Dia tidak hanya melepaskan kita dari kesusahan yang berasal dari dunia ini, tetapi juga Allah di dalam Yesus Kristus sanggup menyelamatkan kita dari penderitaan karena dosa, karena iblis, dan karena maut. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 firman Tuhan katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat delima, dalam perenungan pagi ini kita sudah mengetahui betul siapakah Allah kita, dan kita diajak agar mau berjalan dengan Tuhan dan Juru Selamat kita itu, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia yang bisa menjamin keselamatan kita. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Allah, maka kita tidak akan pernah takut dan menyerah karena hal apapun pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Meskipun mungkin kita mengalami kekurangan, kegagalan, atau kondisi yang tidak mengenakan, tetapi kita tidak akan pernah takut karena kita tahu bahwa kita melaluinya bersama Allah yang menjamin kita. Sebuah lagu Kidung Jemaat 370 mengatakan, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Tapi juga dikatakan selanjutnya dalam lagu nomor 370 itu, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap dan badai yang menderu. Aku tidak akan takut bahaya bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Benarlah, bila Tuhan yang berjalan bersama kita, maka kepada siapa kita harus takut dan gentar? Maka baik suka dan duka, kita aman bersama dengan Dia. Selamat beraktivitas bagi kita, peganglah selalu tangan Tuhan, dan katakanlah, aku mau berjalan dengan Engkau, Yesus Juru Selamatku. Amin.